Hai Halo guys. kita lagi ada di Karya Bakti mau mewawancarai Ibu Bu Epa. Apa saja kebijakan politik Jepang yang paling mempengaruhi kehidupan rakyat Indonesia? Yang paling mempengaruhi itu adalah yang berbagai macam ya, kebijakan politiknya. Pokoknya intinya Jepang itu lebih menyengsarakan bangsa Indonesia. Jadi meskipun Jepang di Indonesia itu cuma 3,5 tahun, tapi dampaknya itu lebih parah daripada Belanda yang 3,5 abad. Ibaratkan dampak kerusakan oleh Jepang itu bangsa Indonesia itu lebih parah, baik dari psikologis maupun kemiskinan dan lain sebagainya. Itu sih kalau dari ibu, karena waktu pas Jepang itu karena dia kan pada saat itu mereka lagi lagi perang dunia 2. Nah ke Indonesia itu jadi ya mau nggak mau dia sedang dalam masa perang, jadi ke Indonesia itu ya ibaratnya mah ngejajah dan terus kayak mengeruknya tuh abis-abisan gitu. Dampak positifnya ya mungkin jadi gara-gara ada Jepang, Indonesia tuh mulai kebuka gitu, ibaratnya tuh mulai memberontak gitu. Kalau waktu sama Belanda mungkin kita masih nyaman ya, meskipun kita dijajah, ibaratnya kita masih nyaman. Tapi ketika bangsa Jepang datang, kita kan udah banyak ya yang makin miskin lah, banyak yang meninggal dan lain sebagainya. Oleh karena itu orang Indonesia jadi lebih memberontak. Nah itu ibaratnya kalau misalnya Jepang nggak ada, mungkin Indonesia nggak akan mau merdeka lah gitu. Apalagi kan Jepang itu datang ke Indonesia dengan dalih katanya mau memerdekakan, katanya padahal enggak gitu kan. Jadi Indonesia itu bisa termasuk ketergantungan apa gimana? Ketergantungan dari apa dulu? Dari zaman Jepang. Tergantung sih enggak, karena kan sebenarnya Indonesia udah muak sebenarnya sebelumnya sama Belanda ya. Pas sama Jepang Indonesia itu ngerasa katanya dibantu. Nah itu teh gini, katanya kan kamu bakal Indonesia, ibaratnya Jepang itu katanya bakal ngebantu, taunya bukannya ngebantu malah makin ibaratnya yang sarain lah gitu. Makanya Indonesia itu kan kesel, dan di situ Indonesia baru mulai memberontak gitu, karena udah mah 350 tahun sama Belanda, pas 3,5 tahun sama Jepang lebih parah juga. Makanya itu yang membuat gak balik lagi lah, orang mana ada sih yang mau gituin terus gitu kan. Jadi nggak tergantung. Menurut Ibu sikap orang Jepang kayak gimana? Ke Indonesia waktu itu tegas sih, karena Jepang itu kan emang orangnya tegas dari dulu gitu kan. Jadi ya maksudnya ya balik lagi tegas dan kayak apa ya, mungkin lebih kurang humanis lah. Menurut Ibu peninggalan Jepang sampai sekarang apa di Indonesia? Peninggalan Jepang sampai sekarang di Indonesia apa dulu? Budaya, bangunan, Budaya gitu. Kalau misalnya budaya nggak tahu ya, mungkin budaya itu ya balik lagi disiplin, tapi nggak juga ya, karena kan kalau misalnya kebudayaan karena cuma sebentar. Jadi kan namanya budaya itu kan kebiasaan, itu kan harus lama ya. Beda sama dengan Belanda, mungkin ada yang nerap. Tapi kalau ke kanan Jepang itu cuma sebentar, mungkin kalau kebudayaan nggak tahu ya, jarang lah, kurang kayaknya kalau kebudayaan. Tapi kalau misalnya untuk bangunan, nah bedain nih, ada di Dago Pakar. Kamu main ke sana, di Dago Pakar itu ada 2 peninggalan Jepang sama Belanda. Bedain, yang Belanda itu dia mulus 2, jadi ada 2 gua di Dago Pakar. Yang satu peninggalan Belanda, yang satu peninggalan Jepang. Kalau yang Belanda, karena Belanda itu 350 tahun, dia bikin gua itu di dalam tanah mulus. Ibaratnya temboknya itu di apa sih? Di semen. Kalau misalnya Jepang, karena dia rusuh gitu kan, dia ngambilinnya itu asal, nggak ada semennya. Jadi cuma kayak asal ngebolongin aja gitu. Jadinya tuh kasar gitu. Nah itu tapi yang kita nggak tahu itu Jepang itu ngapain bikin goa di situ. Apakah kebijakan tersebut lebih menguntungkan Indonesia atau memperburuk? Kebijakan apa yang Jepang lakuin? Ya. Yang memperburuk sih sebenarnya. Cuma ya sedikit ada menguntungkannya juga ya, mungkin karena awalnya Jepang katanya mau ngasih kemerdekaan, karena Indonesia jadi mulai kebuka, jadi ya Indonesia akhirnya membalas lah gitu, sedikit lah, ada sedikitnya. Cuma untuk ke masyarakatnya ya mungkin banyak dampak buruknya juga. Tapi Indonesia mulai bersatu gara-gara di Jepang gitu. Bagaimana perubahan dalam bidang pendidikan selain masa pendudukan Jepang?
pas masa pendidikan itu kalau misalnya untuk Jepang itu kan lebih susah sih, karena pas Jepang itu lebih susah pendidikannya gitu kan gitu. Terus kalau pendidikan apalagi balik lagi 3,5 tahun kamu bikin kebijakan pendidikan nih ya di negara orang lain, ada yang masuk nggak? Logikanya gitu aja ya kan, meskipun ada itu kebijakan apa gitu, itu baru wacana doang paling. Nah gitu. Lagi udah Sekian ibu, makasih banyak. Maaf, gak waktunya.